والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله إلهي أنت مقصودي ورضاك متبوبي أعطيني محبة ومعرفة يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا. Ayahanda dan ibunda yang kami hormati dan kami muliakan, kemudian seluruh sahabat hadirin wal hadirat, khususan kepada yang paling kaya di tempat ini, Sulaiman, Sulaiman Sultan ya. Nabi yang paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Maka beliau banyak dompet, dan dompet duafa ada di beliau. Jadi orang duafa gak punya dompet, beliau semua dompetnya ya. Dan kemudian adik kandung beliau ternyata ya Ustadz Abdullah Ariga ya, yang selalu update status bersama istrinya yang cantik gitu ya. Agak tersaingi saya jadinya, agak tersaing. Biasa itu pengantin muda itu update gitu kan. Lama-lama istri muda pulang dia semua ya. Baik, nama saya Muhammad Fauzi Sudiro, sekarang aktif di RRI setiap pagi. Seperti ada jemaah Medan Krio kayaknya setiap pagi ada yang telepon saya ya di jam 5.30 sampai jam 6 everyday setiap hari, kecuali hari Ahad ya karena masih ada jadwal rutin. Jadi kita bisa bertemu setiap hari di RRI. Itu kalau live-nya di waktu subuh, off air-nya itu sebelum maghrib, one day one ayat, dan off air-nya juga one day one motivation. Sebelum tutup siar RRI biasanya kita juga dalam rangka motivasi kehidupan. Berikut juga diamanahkan Allah bersama para guru-guru kita di TVRI di setiap Jumat sore. Ya insya Allah nanti saya beberapa kali sudah rekom Ustadz Abdullah Ariga sebagai dai muda yang cukup potensial ya, yang sudah alhamdulillah menjadi bagian dari pengembangan regenerasi doa yang ada di Sumatera Utara di guna genre yang berbeda. Pokoknya kalau Aceh sepakat saya nggak bisa tembus lah, karena mereka sepakat pakai yang Aceh saja. Ya, Pak Muzaki, Pak Mas Bawah gitu kan. Saya kurang Aceh, saya Jawa gitu masalahnya. Jadi agak pahit masuk ke Aceh gitu ya. Tapi sesekali pernah. Baiklah, ini bicara tentang muhasabah. Ini simpul dari acara kita. Ini acara luar biasa sekali ya. Ada gurunda kami, ya Profesor Dr. Muzakir MA, yang juga menelpon saya dan memastikan di mana alamat acara ini. Subhanallah. Ini bangsa Sulaiman ya kan? Ya, karena memang beliau penguasanya. Burung pun bisa berbicara sama beliau gitu kan. Profesor pun dikerjainnya, di ospeknya profesor. Di mana acara kita ini? Jelas nggak acara ini? Jelas lah, telepon panitia lah namanya, telepon awal pun ya kan. Tadi tema di awal beliau menyampaikan mendekatkan diri kepada Allah untuk menggapai ridhonya ya sama ya. Jadi bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari muqarabah ya, selalu dekat. Kemudian Ustaz Abdul Muhadzir Riqona menyampaikan tentang bagaimana konsepsi ya keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai madrasatul ula ya, madrasah yang pertama, the first school adalah rumah tangga kita. Kemudian anak muda Indianya, ini apa tadi tema antum, menjadi pribadi yang merindukan surga. Subhanallah ya, talil Quran ya, dan kemudian orang yang kemudian berpuasa ya. Baik, dan tadi ada juga regenerasi, ini juga menarik. Dr. Hasan Al-Arifin adalah anak dari Kiai Haji Zulfikar Hajar, sahabat kita. Sekarang lagi konsen di bidang kedokteran dan beliau sudah selesai untuk magister untuk ahli saraf kalau tidak salah beliau ya. Dan beliau sudah aktif sekarang di majelis-majelis Rasulullah bersama Kiai Haji Mufti Nasih, pendiri dari Darussofa. Hidup sehat ala Rasulullah agar menjadi mukmin yang kuat. Baik, dan saya masuk pada tema menyadari dosa dan kemudian bersihkan hati.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasibu qabla an tuhasabu. Jadi kalau konsep yang kita gunakan konsep dari Umar bin Khattab, hitung-hitunglah sebelum engkau akan dihitung yaumil hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kalkulasi kehidupan kita ya. Lebih banyak sholatnya atau kemudian anillahu mu'ridun ya, terhadap sesuatu yang tidak produktif. Kita belum bicara dosa dulu. Ini bicara tentang quality of time. Ya, jadi kalau namanya surah Al-Asr ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita cari fadilah dulu lah ya. Kita sama-sama baca surah Al-Asr saja. Kita bahas singkat saja tentang pembahasan yang kita masuk muhasabah. Di surah ke-103 dan terdiri dari 3 ayat. Ada surah Al-Asr, ada surah An-Nasr, ada surah Al-Kautsar. Jadi semuanya kan 3 ayat. Yang paling pendek adalah surah Al-Kautsar. Ini kalau jadi calon mantu, kalau udah mentok kali nggak bisa jadi imam, biasanya ini yang dibaca. Inna, nggak bisa juga. Mertuanya di belakang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu kan. Payah kali jadi mantu ya. Kayak kalau mau ngundang mantu itu ngundangnya maghrib sama isya, jangan waktu zuhur sama asar. Sir, nggak kelihatan bacaannya ya. Baik, kita mencari fadilah tabaruk di surat Al-Asr karena ini bicara tentang muhasabah. Jadi quality of time, quality of life, bagaimana kualitas kehidupan kita. Misal pakai bahasa Inggris, karena kan di Meksiko ceramah, ya kan? Meksikonya Sulaiman kan bayarnya pakai dolar kalau begitu kan? Kalau sekali kan pakai gaya India. Kalau saya sama gayanya nggak enak. Ustaz Itomo pakai gaya Melayu. Prof Muzakir memang profesor, gitu ya. Ustaz Hasan Arifin pakai gayanya kedokter. Saya walaupun orang Jawa, saya pintar bahasa Inggris lah, kurang lebih begitu ya. Baik, sama-sama kita membaca surah Al-Asr. Kita mulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, wal 'ashr. Dalam bahasa Arab kan banyak istilah waktu, wal waktu ya waktu juga, wal zaman demi zaman ya. Al waqi'ah itu kejadian misalnya, apalagi was sa'atun artinya adalah jam, wal yaum demi hari misalnya ya. Jadi istilah waktu itu di dalam Al-Quran banyak, tapi Allah kemudian menggunakan istilah wal asr ya. Kenapa harus memilih artikulasi al-asr? Inilah keajaiban dan rahasia di balik kemujizatan Al-Quran. Dari setiap kata-katanya, asrun itu perasaan sebenarnya. Jadi kalau ibu itu mau masak sayur, kan ada meras, kalau daun ubi tumbuk itu merasa santan. Asrun, saripat. Jadi kata-kata wal asr itu adalah sholat asar, artinya apa? Semua pemberdayaan kualitas kehidupan kita sejak pagi sampai siang dan berakhir di waktu sore, itu adalah kualitas kehidupan yang Anda berikan. Jadi bukan hanya waktu yang hanya sekedar berjalan, tapi pencapaian terbaik. Misalnya ini Ustadz Sulaiman ya, dompet duafa waspada Sumatera Utara menjadi dompet duafa internasional. Itu pencapaian terbaik Ustadz ya Ariga ya, beliau menjadi dai internasional seperti Dr. Zakir Naik misalnya. Itu kan the top level, capaian tertinggi. Menjadi orang kaya terkaya, menjadi pejabat tertinggi, itu wal asr. Itulah makna wal asr. Kalau yang di bawah itu otomatis pasti rugi lah. Apa cita-cita terbesar? Mau punya yayasan pendidikan. Cari mertua yang sudah punya yayasan. Sederhana, ya kan? Jadi nggak usah susah-susah itu begini. Kita yang selalu menyulitkan itu kan, mau jadi wali kota, jadi mantunya presiden, selesai. Gimana bisa tidak? Antum nggak salah milih mertua kan? Mau jadi ustaz saja masalahnya, udah jadi nggak ada masalah, no problem, ya.
Cuman kalau mau jadi kira-kira mau jadi gubernur agak cepat ya, jadi mantunya presiden gitu. Kira-kira mau jadi presiden ya harus punya sayap lebih dekat. Wah, subhanallah. Dia sudah mulai banyak dia yang dimuat ya. Jadi wal asr itu adalah quality of time, quality of life, quality of achievement. Kualitas terbaik yang pernah kita berikan, kualitas kehidupan yang pernah kita capai, achievement, pencapaian terbaik yang pernah kita lakukan, itulah wal asr. Jadi bukan hanya waktu sekilas jalan saja. Ketika dompet duafa waspada menjadi lembaga zakat nasional terbaik sedunia, itu wal asr. Jadi kalau yang di bawah itu kualitasnya, sudahlah, muhasabahnya pasti sampean adalah orang-orang yang merugi. Siapa yang paling baik kualitas sholatnya, kualitas puasanya, kualitas tahajudnya, kualitas bacaan Al-Qurannya, itu wal asr. Jadi saya baru mendapatkan ya testimoni dari Bang Henry Sikompul. Alhamdulillah kita seminggu ini mendampingi quality of life ya seorang Revan dan Revin, anak tunanetra disabilitas, hafiz Quran di umur 9 tahun ya, lahir secara abnormal ya dalam keadaan Allahumma shalli ala Muhammad prematur ya. 9 Juli Kamis 2009 si Abang Revan lahir ba'da zuhur, itu beratnya bunda cuma 1,4 pounds. Tidak tahu kalau anaknya ini kembar karena diagnosa dokter dikatakan Bu Evi sebagai bundanya itu satu anaknya Ustaz Sulaiman. Tapi begitu brojol satu secara normal lahiran itu 1,4 pound karena 7 bulan kurang itu umur bayi. Ternyata ada lagi sisa adiknya di dalam yaitu Revi. Ya, akhirnya harus operasi pada asar. Adiknya beratnya 1,2 ons. Tapi pencapaiannya benar. Umur 8 sampai 9 tahun bertemu dengan hidayah Al-Quran. Ya, saya nggak tahu kalau Rabi. Kalau Rabi tadi saya bawa beliau kemari. Tadi pagi kami sama Pak Gubernur. Jadi bagaimana kemudian si anak hanya dalam waktu 1 tahun tidak bisa melihat, tidak bisa membaca, sampai sekarang belum bisa membaca, tapi sudah hafal Quran dalam 1 tahun 30 juz. Masya Allah. Muhasabahnya sudah selesai malam hari ini. Bahwa kita tidak lebih mulia dari seorang anak yang umur 8 sampai 9 tahun dalam keadaan buta hafal Quran 30 juz. Ya nggak Pak? Ya kan? Jadi kalau kita ingin banyak memuhasabah, Allah jadi lebih banyak tidurnya dibanding sholatnya. Ibu tidur berapa jam? Minimal sehari 8 jam. Ya, datang ngaji sudah ngantuk, tambah lagi. Nonton sinetron ngantuk, tambah lagi. Allah karim, astuti, asal dulu langsung tidur. Kita pikir khusyuk ya kan? Kali oke. Kayak Jumatan. Pokoknya kalau udah nggak bisa tidur, datang Jumatan bisa tidur. Kalau udah nggak bisa tidur, datang pengajian langsung tidur. Kalau nggak bisa tidur, baca Quran, baru saya langsung tidur. Subhanallah ya. Tapi memang tidur itu juga bagian dari apa yang disampaikan Tuhan, itu keajaiban. Wa min ayatihi manamukum bil-lail. Tidur itu keajaiban, Pak. Orang Jepang masuk Islam gara-gara bisa tidur. Michael Jackson mati dalam keadaan overdosis karena karena nggak bisa tidur. Maka pastikan tidur sebelum saya selesai ceramah. Dia dapat 2 pahala. Pahala ceramah sama pahala saat tidur dengan ceramah gitu. Subhanallah ya. Jadi wal asr itu adalah capaian tertinggi. Tadi si adik ini misalnya punya yayasan, tercapailah yayasan itu. Itu capaian cita-cita dia. Ya, itu wal asr. Bagi seorang ustaz berdakwah go internasional, Profesor Dr. Muzakir M.A. guru kita di tahun 2018 sudah go internasional. Kalau tidak salah 8 atau 6 negara di Eropa. 40 hari 40 malam beliau berada di Eropa, 30 harinya berpuasa di Eropa, 10 harinya pasca Idul Fitri. Beliau ceramah lintas masjid yang ada di Eropa. Yang undang siapa? BKM Masjid Al-Ikhlas yang ada di Nederland, Belanda. Ini kualitas. Ya masjid, BKM Masjid yang undang beliau. Kita saja yang tidak membangun kualitas wal asr tadi. Ya, makanya ini kelasnya kelas musola. Ya, tapi penceramahnya internasional, nasional, dan sampai ke India. Oh, subhanallah. Ya, subhanallah. Bukan kaleng-kaleng ini. Makanya Meksiko, Medan sekitar Rio. Tidak dapat itu ya.
di dekatnya Portugal, Persatuan Anak Sunda, ya kan? Sana sedikit nanti Helvetia, Ikatan Anak-anak Medan Helvetia, gitu ya. Baik. Jadi kalau Bunda, apa capaian tertinggi secara akademis anak-anaknya? Profesor mungkin. Apa capaian tertinggi dalam konteks mungkin anak mau jadi tentara atau polisi, jadi jenderal mungkin, ya. Secara politik jadi legislatif tingkat DPR atau menjadi seorang eksekutif presiden, mungkin itu jadi anak kita nanti. Itulah wal asr. Jadi orang Islam itu harus memproduksi dirinya menjadi quality of time, quality of achievement, ya, quality of life yang dia miliki. Itulah orang Islam. Maka Nabi Muhammad, ya, walaupun umurnya 63 tahun, at least menjadi Nabi 23 tahun, tapi kualitas dirinya ribuan tahun. 1443 tahun. Profesor Michael Hart 1978 menuliskan buku Siapa Orang Berpengaruh di Dunia, sampai sekarang belum tergeser. Nabi Muhammad the best one, adalah manusia terbaik dari 100 tokoh yang pernah ada di dunia. Melalui observasi 20 tahun, Profesor Michael Hart, orang New York, orang Amerika, agamanya tidak Muslim. Lakukan lakum fi Rasulillah suatu hasanah itu yang tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Itu kata-kata lakum itu kan adalah apa bahasanya? For all of human, untuk semua manusia. Lakukan lakum. Jadi jaminan Allah di antara kamu sekalian, apapun agamanya, apapun entitas negaranya, apapun sukunya, yang paling keren itu cuma satu orang, ya. Uswatun hasanahnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad di nomor 1, nomor 2 siapa? Isaac Newton. Di dalam buku itu ditulis itu kan, siapa dia? Ahli fisikawan, ya. Kemudian Nabi Isa, Yesus bagi mereka. Kemudian Konghucu, kemudian Siddhartha Gautama, kemudian Konghucu, kemudian Santo Paulus penyebar agama Kristen, kemudian Sailun, ya, penemu kertas, John Gutenberg penemu mesin cetak. Wah, ini ngimbang-ngimbangin sebelah tiga. Kalau mereka hafalnya para sahabat bin, kita kasih yang lain versinya, kita kasih yang lain. Coba ulangi, kata dia bilang. Saya kasih duit 200.000. Siapa nenek yang Nabi Muhammad? Saya ada yang bilang juga, inte hidup sih, dia kan. Suha Allah mampu, ya. Jadi Albert Einstein, orang tercerdas di dunia, itu urutan ke-10 Bapak ini, di bawah Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu sunnah kenabian, you must be a champion. Sunnah Nabi itu harus jadi juara. Kalau sampai nggak juara, bikin malu Nabi. Tapi juaranya multiple intelligentsia, ya, di kecerdasan masing-masing. Bukan semua harus juara kelas. Itu konsep yang salah itu dalam pendidikan. Semua anak adalah juara di kelasnya masing-masing, di juaranya masing-masing. Ini loh, kita sekolahkan anak, guru bahasa Inggrisnya lain, guru matematikanya lain, guru bahasa Arabnya lain, ya kan? Apalagi guru fikih lain, guru matematika lain. Ini gurunya aja lain semua. Giliran anak kita semua harus konten 10. Itu kan ngawur sekali pendidikan. Gurunya aja beda. Belum tentu guru bahasa Inggris pintar bahasa Arab. Cuman anak kita harus pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, itu luar biasa. Ya, ini pembelajaran. Makanya kalau jadi orang tua harus cerdas melihat multiple intelligence anak. Apa nilai tertinggi di dalam raport anak? Itulah dia juara dia. Maka boleh tanya, juara berapa? Juara 1 di bilingual misalnya, juara 1 di matematik misalnya, juara 1 di kesenian. Pun andai kata ada anak yang suka cabut, lompat pagar di belakang sekolah, itu juga juara itu. Juara pon. Ya, juara pon. Salah tempat saja. Makanya harus suka lari itu. Ya, jangan lari dari kenyataan tapi ya. Itu ada yang juara 1, mengalahkan 1 kampung. Siapa Ustaz? Pencuri handphone. Kan 1 kampung kalah, kalau nggak mati dia masalahnya. Ini punya bakat dari 100 meter ini. Gitu kan? Ini kan masalah melihat kualitas di diri. Jadi wal asr ini tugas kita apa Ustaz? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan dalam grand design terbaik kita selaku manusia. Ustaz Abdullah Ariga ya Ustaz Abdullah Ariga itu enggak ada samanya. Ustaz Abdul Somad ya Ustaz Abdul Somad. Ya, Cristiano Ronaldo ya Cristiano Ronaldo. Nggak bisa sama dengan Messi, nggak bisa sama dengan Neymar, nggak bisa. Karena setiap orang mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kalau harus dipaksakan dan harus mencontoh, itu tidak original. Malah Anda tidak akan menjadi orang besar. Be yourself dalam bahasa motivasi, jadilah diri sendiri.
Maka hari ini coba dihitung berapa kualitas pencapaian ibadah kita, berapa kualitas pencapaian sedekah kita, berapa kualitas keilmuan yang coba kita gali dari Islam ini. Kita bicara sholat 5 waktu, oke, good Pak, sudah sholat 5 waktu, bagus, sudah bagus, sudah cakep Pak. Cuman kan sholatnya nggak lebih dari 10 menit. And then kalau misalnya 5 waktu kan cuma 50 menit. Kemudian di mana sisa 23 jam 10 menitnya? Ya Bu ya, cuma 50 menit sholatnya. 23 jam 10 menitnya kan nggak sholat kita. Ini loh sederhananya. Masuk kantor sehari cuma 50 menit, cuma digaji oleh kantor full dalam sehari. Ada kantor begitu. Dan kita masuk kantor minimal satu sih berapa jam Ustaz? 8 jam. Maka yang paling ideal 8 jam tidur, 8 jam ibadah, 8 jam bekerja untuk kehidupan Anda. Itu paling ideal. 24 ya kan? Kali bagi di 3. Cuman kan tidak. Ya. Tidurnya lebih banyak. Ya kan? Bekerjanya lebih banyak. Sholatnya hanya simpul waktu. Jadi kayaknya dalam perspektif sholat agak susah juga kayaknya ibu masuk surga, bapak masuk surga. Betul nggak Pak? Karena lebih banyak ngurusin dunianya, lebih banyak tidurnya masalahnya, ya kan? Jadi nggak mungkin masuk surga kualitas lebih banyak nih. Saya tadi dapat testimoni dari Bang Hendris Kompul, Dapur Kubah Hijau. Beliau tadi khidmat kepada kami, tim sore Van Revit, makan nasi biryani juga. Ini malam juga mau ditawarin subhanallah ya. Banyak rezeki hari ini. Kata beliau, waktu beliau di Yaman ketemu dengan Habib Umar, dari Ba'da Zuhur menuju Ba'da Asar, nunggu Habib Umar jauh-jauh dari Medan untuk bertawajuh dengan beliau, bertemu dengan beliau. Habib Umar sholat Ba'diyah Zuhur, dan nunggunya dari Ba'da Zuhur sampai 10 atau 20 menit sebelum asar, karena satu rakaatnya 2 juz Al-Quran. Subhanallah, zuriyatun Nabi, sudah jelas keturunan Nabi, ya, atuknya sudah jelas memberi syafaat kepada cucu-cucunya yang berkualitas. Muridnya luar biasa. Lihat saja Darus Sofa, Kiai Haji Mufti Nasir itu murid perdananya. Habib Munzir, Habib Ali yang kemarin datang dari Jawa Timur, semua muridnya tersebar di muka bumi ini dan mempunyai jemaah Allah jadi ratusan ribu, bahkan mungkin juta. Itu sholat ba'diyah zuhurnya dari ba'da zuhur sampai sebelum asar. Nah, terus kita pada posisi yang mana wal asar? Ini masih kualitas ibadah ini ya, yang belum pakai budget lah, ya. Ibadah yang belum pakai maliyah, belum pakai uang, ini masih modal waktu saja, yaitu sholat. Kan? Puasa kan sebulan sekali. Di mana ada kantor bekerja sebulan digaji setahun, biar saya kerja di sini. Kita puasanya cuma bulan Ramadan, 11-nya kan kagak. Terus dirindu surga. Oh, kan enak saja. Itu enaknya Islam itu kan begitu. Kita kalau ngisi pengajian di kantoran sama Ustaz Dari Gani, sedap itu. Pengajian sebulan sekali, mau masuk surga, enak kali ya kan? Kira-kira kok Pak Kanwil Devumam, pada saya ngisi tempat Pak Imam, ya kan, di Devumam. Pak Imam lah masuk kerja sehari, terus 29 harinya nggak usah masuk. Kira-kira diapain sama Pak Yasona Lawli sebagai menteri? Nggak dipecat aja syukur. Di mana ada kerja sehari, gajinya sebulan. Ini ngaji, udahlah cuma sejam, Ustaz. Panjang-panjang Ustaz, singkat-singkat. Setengah jam ceramah. Kita Ustaz kan yang jelas lah ya, jauh dekat kan 1.500 kan. Bukan sempat ikan mujair, lebih cepat biar langsung cair ya pulang. Cici kan, kan keberkahan ilmu kita nggak dapat kalau. Gimana coba? Udahlah sebulan sekali disuruh cepat, lawak-lawak lagi deh. Ustaz kan susah nih, bikin ketawa aja. Waduh, di mana ilmunya? Inilah kita yang kadang-kadang egois. Cuman agama ini memang sangat mudah beragama. Masuk surga itu kayaknya mudah banget. Man akhirul kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ya.
Jadi kita ini dapat obral surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi telah disampaikan mungkin siapa orang-orang yang dirindukan surga. Ya, jadi sedekah lebih banyak makan kita dibanding sedekah kita. Lebih banyak yang dimakan jadi kotoran dengan apa yang kita sedekahkan setiap hari. Sehari minimal ibu berapa habis untuk belanja makan satu keluarga? Kalau masak sendirilah berapa? 100.000 ada mungkin ya? Sampai? Betul itu nggak sampai. Ada sayurnya, ada gasnya, ada minyaknya. Dia di ini lah kalau sama suami laporannya banyak-banyak, giliran ditanya takut kali dia nggak sampai. Ya kan? 100.000 lah minimal, 3 juta sebulan itu. Ya kan? Ya betul kan? 3 juta sebulan standar ya. Ya kan? Kecuali ustaz, kalau ustaz nggak sampai segitu memang modalnya di kerupuk aja 5.000, karena pulang ceramah langsung dapat bungkusan. Nah, jadi punya menantu ustaz kayak beliau dia makin gemuk ketengok. Banyak berarti jadwalnya banyak bungkusan. 5 jadwal 5 rantang, subhanallah ya. Jadi kualitas sedekah kita tidak lebih baik dari jajan anak-anak kita. Ya sudah selesai, nggak mungkin masuk surga gara-gara sedekah. Lewat kotak infak itu nggak pakai lampu merah, kayak di tol, roboh, nggak ada lampu, apa lampu merahnya? Kayak jalan tol itu mewah, sekali berhenti pun paling abu-abu. Ya kan? Ada abu-abu, ya kan? Ada coklat, ada ungu, ada hijau, ada biru, ada merah. Mana yang dipilih? Abu-abu. Abu-abunya ada 2, ada yang lecek, ada yang lempeng. Yang lecek pakai tutup mata, subhanallah, sedap banget kan? Enak kali masuk surga, kan? Masuk toilet, ya kan? Masuk surga nggak masuk? Di mana? Dia toilet surga, nggak keluar. Cuman toilet surga pun lebih bagus dari rumah kita. Inilah kesombongan kita, ya, keengganan kita dalam wal asr tadi, memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan di ayat ini kan menarik, innal insana, itu kan berlaku secara universal. Umum itu, mau nabi, mau nggak nabi, mau soleh, mau nggak soleh, itu semua manusia lafi husrin, pasti berada di dalam husrinnya, nggak pakai alif lam ma'rifah. Kerugiannya bisa banyak sekali. Misalnya kita berpuluh tahun sudah usia, good, belum habis Quran sampai sekarang. Udah berapa ribu hari kita kalah kualitasnya dengan Revan dan Revi. Sudah berapa ribu hari kita kalah kualitasnya dengan Najah, anak autis yang hafal Quran 30 juz. Tidak hanya hafal, dia tahu ayatnya, ayat berapa, halaman berapa, baris berapa, surat berapa, detail. Belum bisa baca, belum bisa tulis. Ya, di bulan Oktober kemarin saya roadshow bersama Najah. Jadi dulu kita mengartikulasikan ummi itu gimana, Ustaz Ariga kan? Gak bisa nulis, gak bisa baca, gimana Nabi Muhammad ini? Jadi Nabi kok gak bisa nulis, gak bisa baca. Ternyata Revan Revin gak bisa baca, Brini juga gak bisa, Najah juga gak bisa baca, gak bisa nulis, karena cuma tangannya begini. Cuma hafal Quran secara detail melalui audio saja, melalui audio. Ya, innal insana, jadi semua manusia yang beriman gak beriman semuanya pasti rugi. Lafi, pasti. Inna, sesungguhnya. Al insan pakai al ma'rifat, pasti lagi manusianya. La-nya la takkid. Fi, di dalam, pasti di dalam kerugian yang banyak sekali. Yang digambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu berjalan bersama para sahabat siapa di dalam kubur ini. Mereka dijerit kan. Andai kata aku berdoa sama Allah dan kemudian dikabulkan Allah, dan pasti dikabulkan dan kalian bisa mendengarkan, aku takut kalian nggak bisa hidup lagi ya. Karena begitu menakutkannya suara orang di dalam kubur. Cuma kan kita nggak dapat ilmu itu, tidak kasyaf, tidak kan kasyaf. Ini kayak kita ini muhasabahnya setelah 365 hari gitu kan, muhasabahnya 360 hari lewat baru muhasabah. Padahal muhasabah harusnya daily, setiap hari mengevaluasi. Maka setiap pada salat astagfirullah itu kan bagian dari muhasabah. Jadi saya harus menampung semua dosa dan mampu menerjemahkan semua dosa jemaah yang berhadir di sini. Sementara saya baru kenalan sama Anda, nggak tahu dosanya apa saja. Ya, sekali ngundang langsung
sapu jagat semuanya mau diselesaikan. Kadang-kadang Ustaz Sulaiman pakai tahapan undang ya kan, misalkan dulu kan sekali undang mau diselesaikan semuanya, zikirnya muhasabahnya sama, pakainya pakai terjemahan, pakainya pakai terjemahan kan, selesai pokoknya semuanya kobar Ustaz. Waduh, subhanallah. Nah, baru kita dengan haul ya, haul bersilam ini, hari ini haul bersilam ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di hari yang sama ini ya. Bagaimana kekuatan zikir yang mampu membersihkan hati. Jadi kerugiannya itu sudah pasti nyata, hitung sendiri Pak. Bapak nggak zikir hari ini udah berapa detik lewat? Kenapa nggak zikir? Kenapa nggak selawat? Ya kan? Padahal zikir dan selawat yang kita bacakan menjadi bagian dari pemberat kebaikan amalan. Masalah ya salat sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali pahala yang kita lewatkan. Ya, sekali selawat Anda mendapat selawat dari Allah sebanyak 10 kali. Tapi sehari kadang-kadang enggak khatam selawat. Minimal pagi 100 kali kata Nabi, 70 urusan akhiratnya diselesaikan Allah, 30 urusan dunianya diselesaikan Allah Subhanahu wa taala. Lewat selawatnya, lewat istighfarnya, ya kan? Lewat duhanya, lewat baca Qur'annya. Ya. Ketika seorang anak naja autis tidak makan sebelum baca Quran, tidak jalan-jalan sebelum baca Quran, tidak tidur sebelum baca Quran, tidak mau tidur sebelum baca Quran. Kita yang kalah Ustaz, kata bundanya. Kenapa? Iya, sekali perojaannya 2 juz Ustaz. Yang dengarkan yang bingung kan, dia bacanya lancar aja kan, kayak radio, orang dia sudah hafal. Kita yang baca, dengarkan bacaan Ustaz, aku ngantuk Ustaz. 2 juz sekali, minimal 1 juz perojaan. Terlewat nggak waktu kita? Adalah virus, ini sudah. Detik ini ada orang yang mendapatkan 1 triliun dalam bisnisnya. Ini cerita dunia. Anda nggak dapat apa-apa. Ada orang yang berbisnis dapat 1 M malam ini, sedang berbisnis dapat 100 juta, sedang jual martabak mungkin dapat untung 100 ribu, sedang jual jamu mungkin dapat untung berapa? Kalkulasi keuntungan dunianya. Lafi husrin. Jadi rugi dunianya, rugi akhirat. Jadi hari ini kita menjadi bagian dari manusia-manusia yang rugi. Maka kemudian dijaminkan Allah 4 konsepnya kan, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kan gitu. Jadi jemaah sholat isya dapat pahala seperti sholat sepanjang malam kalau misalnya ditambah dengan subuh sholat kerja. Itu kan kita ini banyak kehilangan duniawi secara fisik gitu kan. Hilang mobil, stres. Kebakar rumah, stres. Hilang uang, stres. Kena kelihatan. Tapi kalau hilang imannya, kadang-kadang nggak pernah bingung gitu. Lewat misalnya tadi pada nggak sholat jemaah misalnya mungkin 27 kali lipat dia nggak merasa kehilangan, biasa saja. Padahal ibarat dia punya gaji 10 juta, jadi gaji 270 juta. Kalau kata bosnya, datang mulai ke kantor ya, besok jam 4 pagi yang datang paling awal gajinya 27 kali lipat. Datang nggak ada? Datang dia. Kena nampak. Cuma iman setiap hari 27 kali berapa ya? 5, 130. Loh saja, ibarat punya rumah 1 tingkat jadi 27 kali tingkat Allah ke ini. Cuma bilangnya biasa saja. Ya, puasanya yang biasa saja hilang, bacaan Qur'annya ya, dalam setiap hurufnya lam aku alif lam mim harfun, tidaklah alif lam mim itu harfun. Alif harfun 10 pahalanya. Ya, lam harfun 10 pahalanya, mim harfun 30 pahalanya. Baca 1 hari 1 juz, hitung berapa jumlah hurufnya, kalikan 10. Capek nggak kira-kira? Cuman kelewat biasa saja kan? Ini problem muhasabah kita di sana. Ya, kehilangan iman tidak pernah merasa merugi dengan kehilangan, tapi kehilangan dunia, subhanallah. Satu malam ini nggak nonton sinetron Ikatan Cinta, wah hilang 1 episode. Waduh, kayaknya merugi sekali. Hilang bunga janda bolongnya, Allah kirim. Biasanya benci sama janda kecuali bunga. Janda bolong, wah subhanallah. Dicari-cari kan, dicari bunga janda bolong. Ya, inilah dunia. Maka hari ini duduk begini. Wah, Allah kirim. Dari jam berapa tadi Ustaz? Jam 8 Ustaz. Jam 8. Berapa pahala nih satu kajiannya antara 1.000 sampai 10.000 rakaat sholat sunat. Masya Allah. Satu kajiannya.
Kita sholat tarawih aja 23 rakaat, rakaat ke-8 aja turun teratur. Wow, kali nunggu witir. Ustaz ya, seharinya gitu ya. Agak gaya kan, berapa rakaat? 23 rakaat. Oh mantap. Kan jadi 8 rakaat, udah gila kan setengah barisan kan. Witir muncul lagi ya Allah. Ini baru 23 rakaat aja main alif cendung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaznya nggak boleh. Ustaznya nggak boleh ya. Ya ini adalah problem kita. Gimana duduk begini doang? Pakai ngantuk ya monggo, nggak ngantuk ya monggo, kaki selonjoran ya monggo, asam uratnya sudah mulai kumat ya silakan gitu. Tapi tetap dapat pahala. Terus makan biryani lagi, enak sekali. Kalau bisa tiap hari gini ya Bu ya, tiap hari gini ditanggung panitia Allah. Jadi ini kita datangkan anak-anak kemarin dompet doa apa sponsornya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ilal ladina. Maka orang yang mempunyai nilai keimanan itu nggak akan pernah rugi, nggak pernah rugi. Kalau dia kaya dengan imannya, maka dia akan bersedekah dengan kekayaannya, gitu kan? Dia takut. Kalau dia miskin dengan imannya, maka dia katakan, wah, ntar hisapnya di surga mah gampang, nggak dia dihisap, ya kan? Rumahnya kontrak di mana-mana, gitu kan? Sepeda motornya goceng, mobilnya ya kebongkar, ya kan? Kegiatannya apa? Di masjid aja semua saudara gitu. Kalau dapat uang salam tempel, alhamdulillah udah selesai. Jadi apa yang mau dihisap? Nggak ada kan? Jadi kalau ketika ada orang soleh dan dia miskin, apa kata Imam Syafi'i? Ahlul jannah, ahlul jannah, ahlul jannah. Bighairi hisab, biduni hisab. Nggak ada hisabnya karena nggak ada hartanya. Itulah orang yang beriman. Kalau kacamata iman begitu, ya. Jadi presiden kalau pakai iman, maka semua kesolehan rakyat menjadi pahala presidennya. Tapi bagi orang yang jadi presiden, mungkin ya aku tidak mampu untuk amanah sebagai seorang presiden. Karena repot mati presiden, itu yang bersaksikan bukan yang datang saja. Apakah mayat ini khair? Dikatakan bukan yang datang para menteri dan semua yang menjadi ponco-ponconya presiden. 280 juta rakyat Indonesia harus bersaksi bahwa presidennya adalah orang yang khair. Tidak khair, presidennya luntang-lantung di padang mahsyar mencari rakyatnya dan minta maaf pada seluruh rakyat. Siapa Anda jadi presiden? Kan itu problemnya sekarang. Bukan bagaimana jadi presidennya. Illal ladzina amanu. Kalau presidenmu, jabatanmu tidak menjamin keimananmu, jangan jadi. Orang itu. Kalau kekayaanmu tidak menambah kualitas keimananmu, hati-hati dengan kekayaanmu. Gitu ya. Kalau ilmumu tidak menjadi bagian dari penambah keimananmu, hati-hati dengan ilmu. Jadi enggak, kajian kita itu bukan kajian bagaimana jadi presiden, jadi legislatif. Di pagi saya ketemu sama Mas Riansa di rumah dinas gubernur. Gimana saya main kita 2024 nih? Sama main nih. Kira-kira menang apa kalah juga? Jangan main kita kalah bikin mana? Ustaz katanya, Ustaz kondang-kondangan bukan dapat kok. Jadi bukan bagaimana jadi presiden itu nggak penting dalam Islam. Tapi memastikan presidenmu menambah kualitas keimanan dirimu dan orang yang kau pimpin. Maka kenapa Rukshow dakwah Revan dan Revin kita hadirkan di gubernur, wali kota dan bupati, supaya mereka tidak ada abai. Ada anak yang buta hafal Quran 30 juz tidak terjamin sekolahnya. Bagaimana Pak Wali Kota ini? Urus dong. Orang lebih gitu. Udah ente nggak baca Quran, nggak hafal Quran, ngurusin gini juga nggak selesai. Urusan ente apa? Kita ingatkan, gitu kan? Tadi kata Pak Buksu, Pak Edian, sampai beliau nggak sanggup berkata-kata karena sudah uji hafalan, baca sembarang, buka sembarang, langsung dilanjut sama Revan Sosoleman. Saya nggak sanggup berkata apa-apa. Semoga Allah tidak menyiksa saya dengan mata yang bisa melihat. Satu juz saja saya belum hafal. Kalau menurut saya gubernurnya, demi Allah, Revan dan Revin lebih mulia di hadapan Allah dibanding saya. Itu Pak, iman. Jadi yang bikin keren Tayyip Erdogan apa sebagai presiden? Quality of imannya Pak. Semua presiden di Indonesia ini keimanannya kan tidak begitu berwarna. Bung Karno lebih komunis, Soeharto di ujung hayatnya ketemu Islamnya, ya kan? Siapa lagi? Gus Dur itu yang paling beriman, malah keren. Kiai gitu, Kiai itu iman gitu. Buta aja bisa jadi presiden, iman. Kenapa orang takut saya maju jadi presiden? Padahal mundur aja saya payah. Dia nyalon, gak ada yang berani.
bagus-bagus semua. Ya, kalau memang saya cacat nggak bisa nengok, kenapa pada takut bersaing sama saya? Jangankan maju, mundur aja payah. Cuma tetap takut. Iman. Apapun ceritanya, beliau zuriyah dari Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Lepas dari kasabnya, lepas dari laduninya, yang kemudian Bapak Ibu tidak mengetahuinya. Ini sekarang Buya Yahya. Dulu harusnya kisah tertulis. Dulu harusnya saya menjadi anggota DPR RI, tapi Gus Dur tidak mengizinkan. Harusnya saya bisa menjadi menteri, tapi Gus Dur tidak memberikan kepada saya. Ini Buya Yahya. Sekarang baru saya sadari bagaimana kasih sayang Gus Dur kepada saya. Sekarang jadi ketua umum PBNU. Semua yang dipilihnya saat menjadi menteri dan legislatif semuanya masuk penjara. Dan untung aku yang tidak menggantikannya. Mungkin aku bisa masuk penjara. Sekarang lebih mulia, malah jadi ketua PBNU. Siap-siap jadi komisaris. Siap-siap jadi komisaris semua. Ya. Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Maka hari ini segala kualitas kehidupan kita itu harus menambah lagi. Masak, di sini kan ibu masak nggak ada yang melarang, tapi masaknya nambah iman. Gitu. Sambil masak dengan Qur'an Al-Quran, masaknya pakai selawat, gitu kan? Sehingga setiap sayur yang dimasak, butir nasi yang dimakan ada selawat di dalam. Kan itu amalan siapa? Amalan ibunya Ustaz Abdul Somad. Tidak ada ikan yang kubersihkan, tidak ada ayam yang kubersihkan, tidak ada masakan yang kumasak, minuman yang kumasak, nasi yang kemudian kumasak, kecuali ada selawat di dalam setiap masakan yang masuk di dalam tubuh anakku Abdul Somad. Itu tiba-tiba sekarang di Fadilatus Salawat terkenal namanya Ustaz Profesor Dr. Abdul Somad, senior kita di Dawa. 1 tahun di pesantren. 1 tahun kan di pesantren. Oke, yang 6 tahun di pesantren kayaknya agak paling yang agak cepat ya, dia lebih cepat kualitas dirinya. Ya, yang memuliakan keimanan. Maka ketika presiden itu tanpa iman, dia akan dikalahkan oleh orang yang bukan presiden tapi imannya keren. Bapak Ibu baca kisah misalnya nanti Agus Salim, ya, Kiai Haji Agus Salim saat pensiun datang bendahara negara ke rumahnya untuk memberikan gaji. Apa dia katakan? Gaji ini halal baginya. Tapi dia katakan apa? Diriku tidak lebih miskin dari rakyat yang miskin itu. Kuterima gaji ini, ku kembalikan kepada negara, berikan kepada rakyat miskin. Iman Pak, gitu. Kualitasnya jadi ada, ya kan? Buya Hamka misalnya di penjara sama Bung Karno, iman illalladzina amanu. Walaupun di penjara, begitu Bung Karno menulis secari kertas mengatakan bersedia engkau, ya, agar menjadi imamku saat aku meninggal dunia nanti, ya. Dan karena keimanan, selama Bung Karno masih beriman, maka aku sholat. Wa amilus shalihat. Amilus shalihat ini konsepnya dia hablum minallah hablum minan nas, ya. Misalnya gini, kalaulah Thomas Alva Edison sebelum mati sempat masuk Islam, maka semua lampu yang bersinar di dunia ini menjadi pahala jariah untuk Thomas Alva Edison. Betul? Cuma karena kesolehan dan kemaslahatan yang dia bangun tidak didasarkan kepada iman, zong dia, kali 0. Seorang Bill Gates itu nyumbangnya 40% dari hartanya. Duitnya berapa Ustaz? 2000 triliun. 40% berapa 2000 triliun? 40% nya berapa? Apa yang itu rimbanya ini ya? 800 triliun, friend. Dia sedekahkan untuk dunia. Berapa harta Anda sedekah? Nggak ada apa-apanya segini sama Bill Gates itu. Orang terkaya di dunia, sampai sekarang dia masih terkaya. Kenapa dia terkaya? Menggunakan konsep Islam. The top success is giving. Orang yang paling sukses adalah orang yang suka memberi. Jadi owner, bukan jadi karyawan. Kita kan gini saja, ya. Mau direktur ya tetap aja karyawan. Itu di Amerika, itu di Singapura, mereka bermain corporate, menjadi entrepreneur. Siapa yang menjadi karyawannya kita ini? Kayak orang Malaysia dulu, kita mutus guru tahun 60, 70, 50 ya kan. Sekarang mutus TKW. Tetap aja kita optimisme. Bukan masalah kualitas orang Indonesia yang berkurang. Seleranya orang Malaysia itu rendah. Seleranya rendah. Dulu seleranya guru, sekarang seleranya TKW gitu kan. Ini namanya optimis dalam minimalis gitu ya. Jadi amal saleh itu lihatlah kesolehan orang-orang yang tidak muslim. Kadang-kadang ini kesolehan.
Murattal Al-Quran yang didengarkan kepada Revan dan Revin, dan kemudian didengarkan oleh Najah dan semua anak-anak yang disabilitas, dan mereka bisa menjadi hafal Quran. Itu berapa pahala itu? Smartphone, ini tempat belajar para ustadz juga bisa di sini secara digital. Kita sudah punya buku secara digital, kan? Tinggal masukkan saja ke iPad. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan pahalanya berapa banyak amal solehnya. Cuman karena dia tidak beriman, maka tidak ada kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kesolehan itu jadi presiden menambah iman, jadi gubernur menambah iman. Ustaz, tolong kumpulkan semua anak-anak disabilitas yang dekat dengan Al-Quran di Sumatera Utara, kumpulkan lagi di rumah dinas. Kita akan kumpul bersama yang hafal 1 juz, yang belum hafal tapi sudah bisa baca Quran, yang penting disabilitas, yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak bisa melihat, tunarungu dan semuanya, hadirkan lagi ke rumah dinas, kumpulkan mereka semua. Agar kiranya saya bisa berkhidmat untuk hamba-hamba Allah yang spesial itu. Kemarin saya di Hari Disabilitas Dunia 2 Desember mengumpulkan anak-anak disabilitas muslim dan tidak muslim. Tunarungu tapi pintar main musik, juara 1 lagi, pintar nasional. Padahal nggak bisa dengar, ya, tapi malah main musik sama kayak Beethoven, terkenal di Jerman. Jadi benar mata Allah Subhanahu wa taala, ini amal saleh. Makanya kalau kesolehan ini adalah dilakukan oleh orang-orang yang beriman, mobil orang yang beriman, yang buat mobil Toyota yang berangkat ke masjid jadi mahal. Semua kebaikan. Jadi AC-nya ini bayangkan, yang membuat AC kalau dia Islam membuat kipas, berada berapa juta masjid ada di dunia. Itu kan amal soleh. Jadi kalkulasinya besar, tapi syaratnya harus beriman. Kalau nggak beriman, ya cuma di dunia saja. Untung jual AC-nya untung. Thomas Alva Edison kalah keren dari Philips sama Hanox. Tidak semua kenal penemu lampu, tapi yang lebih kenal Hanox, karena sudah ada Hanox, bergaransi, harganya istimewa. Thomas Alva Edison tidak dikenal. Coba Nabi Muhammad, walaupun 1400 tahun karena keimanannya, jangankan Nabi Muhammad, kita cerita budak saja, Bilal bin Rabah, viral. Anak kita TK aja tahu siapa Bilal bin Rabah. Zaman bapak siapa artis terkenal? Elvis Presley, betul Pak? Ya. Dikenal Elvis Presley? Belum 100 tahun, Elvis Presley sudah ditinggalkan oleh sejarah. Sekarang siapa? Cristiano Ronaldo. Kenal Pele? Kenal? Tak kenal. Pele umur 17 tahun membawa Brazil juara dunia. Sementara Cristiano Ronaldo belum pernah bawa Portugal juara dunia. Itu keren sekali Pele ya Pak ya, zaman Pak ya. Sekarang tidak dikenal lagi Pak. Kenapa? Illal ladzina yang terkenal itu orang-orang beriman. Kenal Awais Al-Qarni? Awais Al-Qarni kenal? Kenal. Siapa dia? Seorang anak yang menggendong ibunya. Ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Modal apa? Modal punggung masuk surga. Modal punggung menjadi khairut tabi'in, sebaik-baik tabi'in, karena dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan namanya masyhur di atas langit. Julaibi, iya, seorang anak muda hitam legal, tidak ada yang mau dengannya. Kemudian dia kata Nabi, mau nikah, mau dicarikan Nabi wanita tercantik, diminta sama ayah, ya, pikir ayahnya jadi istri Nabi. Oh, kapan lagi, ya kan? Punya menantu Nabi, kan untuk Julaibi. Wah, tanya bini dulu lah Nabi, tanya bini dulu, kurang ajar di bapak, gitu. Diskusi dia sama bininya, anaknya dengar di kamar, dia nanya, ya siapa yang meminta? Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang minta jangan diskusikan lagi, aku mau menikah dengan siapapun orangnya, selama Nabi yang meminta. Itu Pak, orang beriman begitu. Kalau ada Nabi Samina, Julaibi. Kemudian belum lagi sempat disentuh ini istri, Julaibi berangkat perang, ya. Kemudian mati syahid. Begitu saat dikuburkan, Nabi tersenyum melihat atas langit. Kata sahabat, kenapa senyum Nabi? Ya, para bidadari merebutkan kakinya Julaibi. Kaki bos, tari apa? Iman itu di situ. Ini ibu yang beriman 70 kali lebih cantik dari bidadari surga, asal beriman. Jadi gak usah takut dengan bidadari. Mau ribuan bidadari suami kita nanti di surga, yang udah kunci kamarnya kan ini. Oh, gitu loh. Jadi di surga masih cemburu.
awak dari kan awak muslim, tapi tenang, nanti bapak juga akan kaget kalau ini adalah istri-istri orang yang saleh, orang beriman. Nanti kecantikan ibu lebih afdol, sabuna kata Nabi. Itu ketika Ummu Salamah nanya sama baginda Nabi, lebih kerenan mana gitu, lebih afdol mana, ya di saud dunia, ya apa kata Nabi? Ya di saud dunia, perempuan di dunia. Kenapa? Bisolatihinna, wa bisyamihinna, wa biibadatihinna. Karena bidadari itu diciptakan Allah cuma untuk melayani saja, tukang cuci piring aja itu nanti di surga. Sementara perempuan-perempuan soleh yang di dunia ini, mereka sholat, mereka nyembah Allah, mereka puasa, itu berbeda dengan bidadari yang diciptakan saat di surga. Kualitasnya berbeda. Maka cantiknya berapa kali lipat tadi? 70 kali. Illal ladina tapi iman dulu. Ya, kemudian watawassaw bil haq. Selalu bernasihat dalam tebal. Maka kalimat adil ala imam jadil, perkataan yang adil, perkataan yang jujur, perkataan yang benar kepada seorang pemimpin yang zalim, itu merupakan jihad, afdhalul jihad. Ya. Jadi watawassaw bil haq. Jadi kalau kita sesama umat Islam ini saling menyalahkan Muhammadiyah, NU, Jamaah Tabligh ini, kita nggak akan pernah bersama. Tapi harus saling membenar dan saling mendoakan. Ya, sana ada sesat-sesat yang sesat yang ditoakan ini nasrul mustaqim. Jangan disuruh masuk neraka pula, yang suruh masuk neraka. Sama seperti Nabi lah, datang penzina ke Nabi, saya masuk Islam lagi, cuma tetap berzina. Kemudian Nabi baper itu, sahabat udah main pedang, Pak, ada sopan sama Nabi, borong nilai kan gitu. Kan kalau bapak, Nabi kan nggak gitu, tenang aja. Oh, itu kata Nabi. Kira-kira kalau emak kau dizinain gimana? Kan begitu. Bunuh lah Nabi, biniku apa lagi? Anak perempuan, oh habis kan. Kakak dan semua saudara perempuan. Terus Nabi nanya, terus ini mau zina sama siapa? Kalau nggak ibu seseorang, bini seseorang, anak perempuan seseorang, saudara perempuan. Aku benci zina Nabi. Mulai malam ini aku tidak akan berzina. Keren nggak itu Pak? Itu Pak. Dakwahnya begitu. Ya. Jadi muhasabah kita malam hari ini mungkin watawassaw bil haq, kebenaran yang kemudian kita biarkan, kita abaikan. Anak nggak bangun subuh, kita kasih yang masih kecil Ustaz, ya kan? Begitu rumahnya kebakaran, anaknya pasti dibangun. Tapi dibakar sama api neraka, karena nggak kelihatan, nggak punya iman sih, nggak punya basirah, ya, tidak punya pandangan keimanan. Orang beriman itu apa ya bahasa keren gitu? Sid'ansi, mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat. Listening, mendengar sesuatu yang tidak didengarkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Maka begitu ketika azan atau kemudian terbangun di sepertiga malam, kalau dia punya mata iman dia akan tersenyum. Allah membangunkanku malam hari ini. Malaikat menunggu catatan kebaikan untukku malam. Begitu subuh memanggil, dia katakan cinta Allah memanggil, hayyalas shalah, hamba mari datang kepada. Ya, iya kan aku dua iya kan sekali. Sembahlah aku dan minta apa yang kau minta kepada aku. Ud'uni astajib lakum, kan aku kabulkan apa yang kau minta. Setiap langkah menuju masjidnya, di antara ruang azan, ya, dan iqamahnya, bahkan sebelumnya melakukan sholat sunat fajar lebih baik dari dunia dan segi. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau kebenaran yang belum hadir, yang kok zolim si ustaz, politik begini dunia tenang, wa tawassaw bil haq. Ujungnya santai, dunia mas sementara. Ya, siapa yang sekarang dulu ya Firaun udah mati duluan juga, Korun mati duluan juga, dulu orang juga suntuk juga dengan Firaun, ya kan? Berapa periode Firaun baru dikalahkan oleh Nabi Musa? Tahu kisah ini? Arba'un nasr, 40 tahun Pak menjabat Firaun baru masuk laut itu Pak. 8 periode berarti. Ini baru berapa periode rencananya? Nah, baru berapa? Baru 3. Tenang sedikit. Nabi Musa aja melawan Firaun 8 periode, 40 tahun. Baru Firaun yang masuk laut. Ya kan? Ya, jadi tenang sedikit, kalem sedikit. Nabi aja butuh waktu. Corona berapa tahun? Jalan 2 tahun. Nabi Yusuf 7 tahun Bapak Ibu. Tenang. Ya, itu pacekuriknya bahan pokok lagi gandum untuk makan. Kita masih bisa makan lontong, masih bisa makan biryani, ya kan? Seenak lah, masih nggak serius-serius sekali lah, ya. Kreditnya nggak ngeri-ngeri kali lah musibah. Itu Semeru langsung meletus.
Ini Gunung Sinabung batu ringan aja ya kan, batu ringan, ya kan? Ini batu ringan, dia jeruknya masih turun terus kan, jeruknya, kulnya masih turun terus, ya. Jadi belum seberapa azab kita dibanding umat-umat terdahulu. Padahal dosanya sudah lebih dari terdahulu. Sudah lebih, ya. Zaman Nabi Nuh itu, ya, itu nggak ada legalisasi. Sekarang sudah ada legalisasi. Atas nama hak asasi manusia, human right, boleh nikah sesama jenis. Tidak ada undang-undang yang pada negara-negara maju, ya kan? Lebih cakep lagi. Nikah sama boneka, nikah sama hewan kesayangan. Gimana bang? Itu KUA-nya siapa yang goblok? Jadi ada orang yang dari kecilnya suka sama boneka Barbie. Jadi dia beli boneka Barbie, dia solek boneka Barbie, terus dia menikah dengan boneka sendiri. Didatangi sama orang mengucapkan selamat. Allah, Allah. Bisa kayak gitu ya kan, tapi katanya negara maju gitu lah, di Prancis itu kemarin acaranya. Nah, Allahumma shalli Muhammad, seorang perdana menteri Austria, pertemuan perdana menteri, ya kan, se-Eropa itu, oke, dia bawa bininya apa? Laki-laki pakai gaun, gandengan, subhanallah, dadanya berbulu, tapi pakai gaun. Mungkin bukan belum ya, tapi ya begitulah. Artinya begini loh, kalau lihat dosa itu sepertinya azabnya lebih harusnya, nggak kayak gini pak, gitu loh. Ini malam ini berapa orang yang zina malam ini? Malam nggak tahu gitu. Ini weekend ya. Ada berapa orang yang berzina. Aborsi di Indonesia lebih 10 juta sebulan, setahun. 10 juta anak perempuan kita membunuh yang ada di dalam rahim. Zaman Nabi, anak lahir ditanam Pak. Zaman kita belum lahir dibunuh. Harusnya azabnya jauh lebih. Kuantiti jumlah yang berbuat dosa pasti lebih banyak sekarang, karena umatnya lebih banyak sekarang. Zaman Nabi Nuh alaihissalam berapa umatnya sampai tenggelam seisi dunia ini? 6 bulan tsunami, bukan lagi sehari. Aceh cuma sehari gitu, 6 bulan banjir bandang sampai setinggi Mount Everest itu, gunung tertinggi di Himalaya. Di situ kapalnya bertengger 1 kilometer itu kapalnya. Maka penuh kapal siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Buat kapalnya, ini kisahnya itu kenapa dibilang majnun itu. Buat kapalnya di atas gunung Sinabung, pantainya ada di Belawan. Kan stres orangnya itu. Gila buat dia katanya. Anaknya ayahku gila gitu kan. Apa buat kapal di atas bukit? Di sana sungainya, di sana lautnya. Rupanya banjir ya, sawi aja beli Asimun. Enggak mau ya? Ayo naik ke kapal, enggak mau ya? Aku akan naik ke gunung yang tertinggi. Gitu katanya. Tenggelam juga Pak. Nah, sekarang bahtera kapal kita tinggal musola gitu. Ya enggak Pak? Makanya dibikin sama Sulaiman di musola. Itu musola. Nah, bahtera kita. Ya, kita hidupkan ngaji anak-anaknya, kita hidupkan tafsir anak-anaknya, kita hidupkan ngaji bapak dan ibu di sini. Kalau di rumah nggak jadi apa kita? Nggak bisa kita kondisikan ngaji anak-anak. Memang bukan suasananya ngaji. Suasananya sinetron yang kita bangun, dangdutan yang kita bangun. Ya. Itu atmosfernya tidak terjalin secara positif. Maka tugas kita itu membuat zona positif. Di mana? Di masjid. Sama waktu Madinah sama Mekah. Kita bisa bangun jam 2, bisa bangun jam 1, bisa bangun jam 3. Nggak pakai alarm. Jalan kaki kita itu dekat Ka'bah, jalan kaki kita ke Rogo itu. Bukan nggak jauh. Dari sini sampai pintu masuk depan sana kalau dihitung perjalanan ini. Ya Ustaz, hari ini. Udah, jadi kita mau satu. Kayaknya udah sedih semua. Sedih bukan apa? Malam kali Ustaz. Itulah salah satunya, ya kan? Kan sedih karena sedih muasabah. Ustaz cepat, kalau saya dari pagi udah ini. Saya langsung ke siapa dengan malam ini ya kan? Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh.